ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Dan biarlah Engkau disenangkan, dan tiba saatnya kami akan mau bersorak-sorak bagi Engkau. Kami mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sapa kita sekali lagi. Shalom saudara. Ada sukacita pada hari ini. Amin, puji Tuhan. Mari kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian, Allah itu baik. Kita sama-sama bertepuk tangan. Yuk, kita bertepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada Allah itu baik. Allah itu baik, sebaik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus pun luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Kita benar-benar persiapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
layak disembah. Besar dan dahsyatlah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi layaklah, saya undang jemaat bangkit berdiri. Bangsa sujud kepada, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Mari kita bersekutu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dalam suatu ibadah bersama dengan umat-Mu, dalam media ini, dalam ucapan syukur, bahwa sesungguhnya hidup kami adalah anugerah. Masih ada tempat tinggal untuk kami bernaung, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara keluarga yang mengasihi, teman-teman, dan juga hari ini Tuhan, dengan kesehatan yang Kau berikan, dengan kesempatan yang Kau berikan, kami percaya ini semua adalah anugerah-Mu. Kalau kami hidup masih sampai hari ini, dan dengan iman kami katakan, karena Engkau masih punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang ingin bertemu dan memberkati kami. Sekalipun kami datang dengan berbagai permasalahan, banyak permohonan, dan terkadang begitu sukar dan sulit, namun kami percaya
Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kesanggupan, dan kami melangkah dengan Engkau. Engkau tidak mengajarkan kami untuk kami menghindari permasalahan, tapi Engkau mengajarkan kami untuk kami menghadapi dengan kekuatan-Mu. Dan hari ini adalah dengan ucapan syukur bahwa kami masih ada sampai hari ini dalam suatu ibadah. Dan biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendirian, dan firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami seperti apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tetap kuat, tetap semangat, tetap sukacita. Masalah gak apa-apa, masalah boleh datang dan pergi. Jangan katakan Tuhan aku udah gak kuat, singkirkan masalah ini. Kita adalah umat yang menang. Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita menang menghadapi permasalahan itu. Oke? Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca Mazmur 37 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Dah, cukup. Pak Ibu, saudara-saudara, ini adalah Mazmur Daud. Perikopnya berjudul Kebahagiaan Orang Fasik Semu. Jadi ayat yang ke-7 kita baca tadi, berdiam dirilah dan nantikan Tuhan, nantikanlah Dia. Jadi ya kita bilang menanti jawaban Tuhan, gitulah ya. Berdiam diri menantikan jawaban Tuhan. Menanti, nunggu gitu ya, boring tuh, membosankan. Janji ditunggu-tunggu, datang apa enggak nih, waduh udah kesel, marah. Ya, kalau menghadapi orang yang kayak gitu tidak on time gitu ya, ibadah terlambat melulu. Ntar kalau masuk surganya terlambat, marah, pintu surga udah ditutup. Halo. Jadi memang menanti itu, Bapak Ibu saudara-saudara, itu suatu pekerjaan yang paling membosankan. Tapi pemazmur menulis, ya Tuhan bilang, berdiam diri, nantikanlah Tuhan. Disuruh berdiam diri. Jangan marah, apalagi panas hati, itu bisa mendatangkan kejahatan. Ada kan contohnya? Masih ingat nggak sih? Waktu Kain marah sama adiknya si Habel, gara-gara persembahan, panas kan hatinya. Dan Tuhan menasihati Kain, kenapa hatimu panas? Kenapa wajahmu muram? Gitu ya. Nanti iblis tuh udah ngintip. Tapi si Kain nggak dengeran. Akhirnya
berujung maut, gitu ya. Jadi Mas Nur bilang, berdiam diri, nantikanlah Tuhan. Ada suatu ketika seorang ibu datang sama saya, tapi bukan di sini. Di sini mah baik semua. Pak Pendeta, saya sudah rajin beribadah, kegiatan saya ikut, kaum wanita, doa puasa, dan lain-lain lah pokoknya. Terus kenapa Bu? Saya tanya gitu. Saya mau nanya nih, kok begini-begini aja Pak Pendeta? Begini bagaimana maksudnya? Ya itu nggak berubah-berubah katanya gitu. Kok begini-begini aja? Maksudnya ibu nggak berubah-berubah? Iya, saya begini-begini aja gitu. Ya saya bilang, yang kurang adalah ibu kurang mengucap syukur. Sehat, keluarga semua baik, ada tempat berteduh, nyaman. Masih kurang, masih bilang begini-begini saja. Engkau tidak lihat yang lain, ada. Bahkan untuk tinggal aja sulit, ada. Jadi mengucap syukurlah. Gitu ya. Masih menyalahkan Tuhan aja. Kita akan belajar dari suatu contoh ya, menantikan jawaban Tuhan. Kita akan baca Matius. Matius pasal 25 mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita baru baca satu kisah perumpamaan. Dikatakan ada 10 gadis yang 5 bodoh, yang 5 bijaksana. Ya katakanlah pinter deh gitu ya, supaya gampang. Nah bedanya apa? Bedanya kalau yang bodoh bawa pelita, tapi cuman pelita doang. Kalau yang bijaksana dia bawa pelita, tapi di buli-bulinya tuh tempat serepnya dia bawa minyak. Itu doang bedanya. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan, kita udah tahulah ceritanya ya. Lalu mereka menunggu, menanti mempelai laki-laki untuk menyongsong kan, mengeluk-elukan gitu. Wah gitu ya. Apa yang terjadi? Lalu lama nggak datang-datang, tidak datang-datang, lama-lama kecapean. Lalu kenapa? Ketiduran, lalu tertidur. Aduh, lagi-lagi ini kapan-kapan deh kita uraikan ya lebih dalam, berteologi lebih dalam. Pokoknya begitu deh ceritanya, ketiduran. Karena menanti, lama nih menanti, tunggu nggak datang-datang. Karena tadi kita baca kan berdiam diri menantikan Tuhan gitu ya. Kita menerjemahkannya menanti jawaban Tuhan. Nah ini mempelai, baik yang pandai atau yang bodoh, sama-sama tertidur. Cuma yang pandai ini tadi kan kita sudah singgung ya, bedanya dia bawa pelita dan bawa buli-buli serepnya, begitu bedanya di situ. Lalu
tertidur. Saya berharap bahwa kita semua nih jadilah engkau istilahnya gadis-gadis yang pinter dong, yang bijaksana. Jangan yang bodoh, ya. Jadilah engkau gadis-gadis yang bijaksana, yang pinter, yang dikatakan bukan cuman bawa pelita, tapi juga engkau bawa serep minyaknya. Jangan sampai kehabisan minyak, sebab kisahnya tuh selanjutnya tuh yang bodoh itu minyaknya habis gitu ya. Nah yang pandai itu dia masih punya serep gitu. Jadi saya berharap ketika kita membaca, kita merenungkan, jadilah engkau, ya kita nih, engkau dan saya gitu, menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang pada akhirnya masuk ke dalam pesta pernikahan gitu, di dalam kerajaan surga. Nah, yang bijaksana ini tentu yang punya serep minyak cadangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita refleksikan dengan hidup yang sekarang, betapa kita ini juga dalam perjalanan hidup terkadang kita menantikan, bukan? Menantikan jawaban Tuhan. Seperti tadi kita baca Mazmurnya Daud, menanti, berdiam diri menantikan Tuhan. Dalam menghadapi kehidupan, jadi kita juga butuh loh minyak cadangan itu. Sambil menantikan, seperti tadi si gadis-gadis itu kan menantikan mempelai datang, sambil menantikan kedatangan Tuhan, sambil menantikan jawaban. Kalau kita bilang menantikan kedatangan Tuhan, bisa berarti saatnya Tuhan panggil kita, bisa. Atau kita menantikan jawaban Tuhan untuk hidup yang sekarang, juga bisa kita refleksikan seperti itu. Sama-sama kita membutuhkan minyak cadangan. Sebab dalam menantikan jawaban Tuhan itu, kita membutuhkan minyak cadangannya itu apa sih? Minyak kesabaran. Kayak ibu tadi, kok kamu begini-begini saja gitu ya, sampai kesabarannya hilang, minyaknya habis. Nah, bagaimana minyak kesabaranmu? Masih ada stoknya apa kagak? Atau minyak iman, apalagi ya kita istilahkan ya, atau istilahnya kita boleh istilahkan minyak pengampunan. Aduh, ada-ada aja nih Pak Pendeta. Lah, kalau engkau disakiti, masih bisakah kau mengampuni seperti yang Yesus katakan? Kalau minyak pengampunanmu udah habis, kau sampai udah nggak bisa mengampuni. Waduh, itu mesti minta minyak yang baru tuh. Itu sebabnya saya bilang tadi, saya berharap kita semua berharap kita adalah gadis-gadis yang bijaksana, yang pandai. Kita masih punya stoknya tuh, minyak kesabaran. Ada orang yang gak sabaran menantikan jawaban Tuhan, lalu dia cari jalannya sendiri. Itu di firman Tuhan juga ada contohnya. Abraham dan istrinya Sarah, walaupun Tuhan sudah bilang, Abraham, nanti keturunanmu itu sangat banyak. Masa sih Tuhan nggak percaya? Kalau ente nggak percaya, no, lihat langit, no, bintangnya banyak, no, itu nanti keturunanmu kayak gitu. Masih nggak percaya juga, dibawa ke pantai. Tuh, lihat deh, pasir, hitung, bisa nggak kau hitung? Nah, sebanyak yang bisa kau hitung tuh keturunanmu begitu. Padahal Tuhan udah berfirman, lalu dia nggak percaya. Lalu si Abram sama Sarah ambil jalannya sendiri. Nggak usah kita uraikan ya.
akhirnya adalah sangat menyakitkan di hati. Berakhirnya adalah sangat menjadi kesusahan, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu, makanya tadi dikatakan, apakah minyak kesabaranmu masih ada? Halo? Iya Pak Pendeta, aku sabar kok. Walaupun aku diceritain, dijelek-jelekin, ya nggak apa-apa lah. Kan nggak nempel ini. Aku tetap sabar. Aku hanya melihat kepada Tuhan yang memelihara aku. Wih, cakep, cakep. Hebat kau. Pasti Tuhan akan tolong terus. Atau minyak iman apa sih? Masih tetap bertahan, masih tetap percaya. Tadi dikatakan jangan kesel, tapi kok mereka hidupnya kayak begitu, nggak percaya, menghalalkan segala cara. Kok mereka kayaknya seneng-seneng aja tuh, kok mereka kayaknya bahagia, bagaimana tuh? Waduh, imanmu jangan sampai goyah itu. Nanti kau akan kaget kalau tiba-tiba suaminya pakai rompi. Temen saya ada tuh yang pakai rompi. Temen kuliah dulu, adik kelas. Lalu teman-teman yang lain, wah marah sama dia. Dia pakai rompi. Gak usah dijelasin ya. Atau minyak pengampunan, ya engkau harus punya tuh serepnya. Engkau siap kalau ada yang menyakiti, jangan kau jadi murung, kau jadi marah seperti tadi itu ya. Jadi minyak pengampunanmu juga harus ada stoknya, sehingga dikatakan engkau bagaikan gadis-gadis yang pandai. Kelihatannya sih bodoh, dikata-katain diam aja. Nggak begitu. Tuhan memperkatakan engkau adalah gadis-gadis yang bijaksana, yang pandai. Bisa begitu. Berapa kali mengampuni? Waduh, kau mesti belajar tuh. Kata Yesus, apa 7 kali Tuhan? Wah, kurang. 8 kali, 10 kali, 7 kali 70. Banyak bener. Iya, artinya tidak terbatas. Ada stoknya banyak. Kita ambil contoh lain lagi ya, menanti jawaban Tuhan. Markus pasal 10 mulai ayat yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini contoh lain lagi ya, karena kita selalu ambilnya dari firman. Dan seperti itu bunyinya,
dan itu yang Allah beritakan melalui firman-Nya yang membuat kita jadi percaya dan tetap kuat serta menikmati berkat Tuhan, bukan? Yesus dari Nazaret lewat. Ada seorang yang bernama Bartimius, ya, Bartimius. Bartimius itu seorang pengemis, adanya di pinggir jalan, bukan di mall, di pinggir jalan, dan ia hanya berharap belas kasihan orang saja. Tidak diceritakan berapa lama, pasti udah lama nih, sudah lama jadi pengemis. Orang-orang udah pada tahu, wah ini pengemis nih, gitu ya, dan mengharapkan sedekah kebaikan orang. Dan karena dia sudah lama jadi pengemis, dia juga sudah mendengar ada yang namanya Yesus, orang Nazaret. Yesus itu baik hati, dia dengar tuh, ngasih makan orang, 5.000 orang, pada lapar kasih makan. Ada orang sakit disembuhkan, yang sakit kusta, yang pendarahan, didengar sama dia udah 18 tahun. Ada yang apalagi, bahkan yang udah mati 4 hari, si Lazarus dihidupin lagi. Wah, Yesus baik hati. Jadi dia menantikan. Entah berapa lama dia menantikan, gak tahu, tapi dia tunggu. Dia tunggu suatu saat, pasti ada saatnya, dan dia nunggu itu, pasti menunggu itu bukan sesuatu hal yang enak, bukan? Menanti itu bisa bikin sebel, bikin kesel, putus asa, semangat lagi, dan seterusnya. Tapi dia nggak pernah putus asa, sebab kita tahu ketika dia dengar Yesus mau lewat, dia teriak-teriakan gitu ya. Dan ketika diomelin, bukannya makin pelan, makin kencang dia teriak. Itu suatu menandakan suatu kesungguhan, suatu keinginan, suatu niat yang sudah dia tunggu-tunggu. Dan benarlah seperti apa yang kita baca tadi ya, kita juga sudah tahu, bukan kisahnya? Lalu Yesus berhenti, panggil orang itu. Waduh, ketika dipanggil entah apa yang dirasa ya, itu katanya jubahnya dan seterusnya lah. Dia datang, lalu Yesus tanya, apa yang ingin aku perbuat bagimu? Yesus tanya begitu. Dan karena satu saja, banyak mungkin keinginannya, tapi yang paling mendasar, aku ingin melihat, gitu ya. Lalu Yesus bilang, jadilah sebagaimana imanmu. Yesus bilang, oh sembuh kau? Enggak, jadilah sebagaimana imanmu. Sebab imannya si pengemis itu, dia ingin sembuh, ingin melihat. Lalu ya terjadi, lalu dia bisa melihat, gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini adalah contoh si Bartimius menanti jawaban Tuhan, ya, menanti jawaban Tuhan, dan pada akhirnya ya dia mendapat apa yang dia nanti itu. Bukan sesuatu yang hampa, bukan sesuatu yang kosong. Mungkin dia pernah putus asa, mungkin dia pernah kecewa karena ditunggu-tunggu kok nggak liwat-liwat juga, karena ditunggu-tunggu kok begitu lama, katanya baik hati tapi kok nggak liwat juga. Mungkin dia itu melihat aku ini orang miskin, mungkin dia lihat aku ini cuma pengemis gitu kali ya, jadi dia putus asa. Tidak demikian, dia tetap menanti dan akhirnya dia menerima itu. Dan Yesus dari Nazaret itu siap untuk melakukan hal yang baik, melakukan mujizat. Memang ketika di kampungnya di Nazaret, Yesus nggak bisa berbuat banyak karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya. Jadi imanmu,
Imannya si Bartimius itu membuat Allah tergerak dan menyembuhkan dia. Pada akhirnya jawaban itu ada, karena Allah nggak pernah terlambat. Yang jadi masalah, apakah engkau masih tetap bertahan? Apakah engkau masih tetap kuat mempercayakan? Bahkan Daud pun pernah goyah, bukan? Tadi kita baca, lalu Allah bilang, berdiam diri, nantikan Tuhan. Jangan cepat marah, jangan cepat panas hati, karena itu akan membuat engkau jadi tertekan, bahkan akan menjadi timbul banyak kejahatan. Jadi mungkin sampai hari ini kita masih menantikan Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin kita masih sabar, tapi di lain hal Allah bilang, engkau adalah bagaikan gadis-gadis yang pandai. Engkau masih terus menanti walaupun sempat ketiduran gitu ya, tapi engkau masih punya serep. Kalau saatnya Tuhan datang atau saatnya Dia memberikan jawaban dan engkau masih didapati siap, engkau masih tetap kuat, engkau masih tetap beriman. Jadi begitu jelas ya, nggak sukar kan? Jadi itulah kehidupan. Memang selalu saya katakan bahwa Allah nggak menjanjikan langit yang selalu cerah gitu ya, ada pelanginya cantik, enak banget deh hidup. Enggak, terkadang ada banyak masalah, ada badai, ada petir gitu ya, kayaknya serem gitu. Tapi nggak jadi sesuatu hal yang bikin menjadi kita celaka, karena kita bersama dengan Tuhan. Dia akan memberikan kita kekuatan. Jadi kalau kita mau simpulkan, menantikan jawaban Tuhan itu berarti memiliki kesanggupan untuk menunggu. Memiliki kesanggupan untuk menunggu dengan setia. Dengan setia saat yang tepat bagi Tuhan untuk menolong kita. Dan menantikan jawaban Tuhan itu berarti taat dan tunduk pada rencana Allah. Kita taat, kita tunduk, kita tahu Allah punya rencana yang indah. Oke, terakhir kita akan baca. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Jadi jelas ya, jelas firman Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jadi kita sejajarkan rancangan kita, jalan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Dia nggak pernah gagal membuat engkau sukses. Sebab Allah nggak ingin engkau susah. Allah nggak mau kita bersedih. Dia itu bagaikan bapak kepada anaknya. Nggak ada orang tua yang pengen anaknya susah. Dia pengen anaknya itu bersuka cita. Dia pengen anaknya itu diberkati dan penuh dengan ucapan syukur. Oke, jadilah kuat, tetaplah semangat, nantikan Tuhan, berdiam diri dan percaya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersekutu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya inilah kami manusia. Seringkali kami lemah, seringkali kami mundur, seringkali iman kami rasanya merosot Tuhan. Seringkali kami mempertanyakan di manakah Engkau. Begitu panjang perjalanan, tetapi sesungguhnya pada hari ini kami percaya Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, biar jadikan kami menjadi gadis yang bijaksana, gadis yang pandai, dan juga seperti Bartimius, imannya yang kuat. Pada akhirnya dia melihat
dan pada akhirnya dia merasakan, pada akhirnya dia mengalami bagaimana Tuhan melakukan hal yang ajaib. Engkau Allah yang sama, Allah yang tidak berubah, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang kami percayai. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau Engkau peliharakan dan Engkau jagai kami pada minggu-minggu yang lalu, pada minggu yang akan kami lewati, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, yang mereka yang berusaha pebisnis, ataukah mereka pedagang, ataukah mereka yang bekerja di tempat pekerjaan mereka, ataupun anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, bahkan yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, atau mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terpengaruh dengan situasi ekonomi, tapi Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Engkau menjadi jawaban atas semua kebutuhan kami Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur. Dan inilah hari-Mu Tuhan, hari perkenanan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku.
Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.